Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku uswatun hasanah. Sudah ditulis di dalam surat Al-Ahzab nomor ayat nomor 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzikrullahi katsir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan pada banyak mengingat Allah. Jadi Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran yang sudah diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah yang padanya terdapat sifat-sifat yang mulia. Jadi dalam hal ini Rasulullah sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi alam semesta, tidak hanya bagi orang Muslim saja, tapi Rasulullah juga merupakan rahmat bagi alam semesta dan menjadi langit adalah pada beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan channel YouTube yang video Sangkas Eksportir ini. Saya sangat gembira karena beliau menyampaikan bahwa panutan dia di dalam ekspor ini adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia berharap bahwa orang-orang yang selama ini mengidolakan dia, maka dia mengatakan saya sudah memiliki panutan sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia menyebut kata Nabi Muhammad SAW masih terbata-bata, tapi saya bersyukur dan saya berdoa suatu saat Julius sang eksporter ini akan menerima Islam sebagai agamanya. Semoga. Baik, kita akan mengikuti testimoni dia tentang bagaimana Rasulullah SAW. Menurut gue jangan kamu udah punya panutan karena panutan itu kalau Allah salah buat salah. Sebenarnya kenapa akhirnya gue punya panutan dan bukan yang menjadi role model ekspor terakhir ketika gue membuat namanya kitab ekspor. Jadi pada saat menulis itu ia mencari siapa sebetulnya role model yang terbaik untuk orang ekspor dan akhirnya dia mendapatkan gambaran bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang terbaik untuk menjadi role model bagi orang-orang yang sedang melakukan perdagangan. Baik, kita akan melanjutkan. Ya, akan melakukan semua yang sana. Nah, semua pemikiran dari ilmu yang menurut gua mahal ini, semua kerumitan yang ada di otak gua tuangkan ke dalam jadi dengan bahasa yang sangat. Nah, dalam bukti ini ketika dalam penulisan ya, gua akhirnya mencari orang yang lebih hebat dari gua yang gua bisa pelajari satu punya untuk menjadikan panutan. Dan ternyata gua menemukan satu cerita yang menarik dan gue bersyukur banget ya, gue bersyukur banget masih gue non muslim tapi gue
suka sekali dengan cerita Nabi Muhammad, perjalanan hidupnya dari awal mulanya mungkin tidak sampai kebanyakan orang tinggal orang tua, kakek, dengan sahabatnya. Tapi dari situ akhirnya Nabi Muhammad belajar bisa berdagang. Ini pun ditemukan perjalanan dagang ke Syam. Ini salah satu topik yang membahas ini dan perjalanannya bersama dengan sahabatnya. Jadi dengan mudah tahun Nabi Muhammad melakukan perjalanan pertama ke Syam atau Syria bersama pamannya, dan dalam perjalanan ini mereka membawa barang-barang dari jual di pasar Syam dan juga sebaliknya membawa barang Syam Syria untuk dijual di Mekah. Jadi ini mereka sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga melakukan perdagangan internasional yang dimana ini tahun keren banget gitu loh. Dan ternyata yang membuat gua akhirnya suka sekali dengan Nabi Muhammad dan menjadikan sebagai panutan untuk panutan bisnis gua adalah ini. Ketika di dalam proses kenabiannya Nabi Muhammad ini bisa menyebarkan seluruh agama Islam ke seluruh dunia. Kenapa? Karena pengalaman perdagangan internasionalnya beliau tidak hanya memberikan kemarin, tapi juga membantu menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi dan informasi makin baik. Jadi penyebaran Islam itu sebenarnya ketika desa, skill, kita mengkoneksi baik negara, ternyata ada membawa baik juga. Misalnya ingin membawa sesuatu yang kayak nilai-nilai yang kalian percaya. Gue merasa ini menjadi panutan gue bahwa bisnis internasional yang networking banyak di seluruh dunia, menurut gue bisa menyampaikan pesan-pesan baik untuk banyak orang di seluruh dunia. Jadi ekspor yang ini gue mengubah cara pandang gue secara gue. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kagumnya beliau ekspor terhadap Nabi Muhammad. Bahkan karena Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat memiliki banyak keterbatasan dalam hal meninggal orang tuanya sejak dia masih kecil, kemudian ikut pamannya. Tapi meskipun demikian, usia 12 tahun dia sudah Nabi Muhammad sudah menjadi seorang trader yang hebat. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan di dalam kuliah beliau di dalam ceramah yang dia adakan, disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kemuliaan yang bahkan nabi-nabi sebelumnya itu belum memilikinya. Mari kita ikuti. Ajaran yang menyempurnakan jika mungkin kita ingat pada peristiwa yang nggak mungkin kita pelajari sebelumnya. Nah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah yang dia melengkapi ajaran dari nabi-nabi yang telah diutus Allah sebelum beliau. Mari kita lanjutkan. Ajaran yang maka pelajari paham jika mungkin kita ingat pada peristiwa yang nggak mungkin kita pelajari sebelumnya. Kondisi malam-malam keluarnya kita apa dia nangis dia Masya Allah, tahu memang kita dibandingkan cahaya. Nah itu
tasbihnya itu mau lebih tinggi, hilangkan ada tasbihnya, kan langsung musyababahnya. Ya, musyababahnya tinggalkan, musyababahnya dimunculkan. Jadi kan seperti yang dikenalkan, ya, Masya Allah, ya, Sallallahu Masya Allah, ada rembulan di rumah gitu kan. Nah, itu sifat lebih semua nama yang mau cuma sekali disebutkan oleh Allah. Ayo memberikan kabar gembira kepada Muhammad. Ini kan kabar gembira itu maksudnya banyak. Masih kabar. Ya, masih apa? Pas. Ya, dari kebaikan. Sifat Allah. Turunan kebaikan yang banyak muncul keluar banyak saya. Kalau Muhammad banyak muncul di dalam. Ya, saking itu yang ibadahnya maka disebut dengan apa? Kenapa Nabi bisa mempunyai kata apa? Karena memang ada sifat kasih yang memiliki Nabi Isa disebutkan bahkan Nabi Muhammad disebutkan. Dan Nabi Isa kan ajaran kasih. Ajaran kasih. Nabi Muhammad sifat kasihnya dalam sekali. Sehingga ada berita viral nanti Nabi akhir zaman itu punya sifat kasih yang sangat dalam. Umat itu juga. Apakah ini Nabi yang terakhir Nabi Isa? Kan banyak dituduh juga. Ternyata beliau menyampaikan bukan saya. Nah, bagaimana ajaran kasihnya begitu dalam, akhirnya bentuknya ibadah itu pada Allah. Maka yang dijelaskan sifat terbaiknya itu mengatakan, kenapa untuk menunjukkan ibadahnya nggak bisa ditahan? Apa ini? Lalu Nabi Muhammad itu memiliki kemuliaan, sifat kasih yang lebih hebat dibandingkan Nabi Isa yang selama ini oleh umatnya didengungkan sebagai ajaran kasih. Tapi sesungguhnya Nabi Muhammad itu ajaran kasih yang lebih mendalam. Karena itu Nabi Isa pun menyampaikan bahwa bukan dirinya, tetapi ada yang lebih hebat lagi kasih sayangnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ulasan saya tentang Nabi Muhammad sebagai idola. Dan saya ingin di dalam penutupan resensi saya ini kita perlu memberikan penekanan bahwa sebagai orang tua mungkin kita perlu memberikan penekanan kepada anak-anak bahwa yang harus menjadi panutan kita adalah Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan gagal bagi seorang orang tua apabila anggota keluarga kita memiliki idola yang bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disampaikan oleh Buya Yahya. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Gagal berdidik jika suatu ketika Anda kagetkan putra putri Anda dengan sebuah pertanyaan, nak siapa idolamu? Dan sang anak tidak bisa menyebut Rasulullah, maka katakan gagal di dalam diri Anda. Nabi Muhammad harus jadi idola mereka. Atau mengidolakan manusia yang hanya hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad dan kaum. Kita harus arahkan idola mereka. Ajari mereka untuk bersedekah. Ajari mereka untuk baca sunnah syariat. Anak-anak kita biarkan menjadi idola semaunya. Kalau anak kita biasakan mendengarkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah dia akan mendengar sesuatu yang lainnya dan itulah awal sesat. Baik, semoga kita semua terhindar dari kesesatan-kesesatan yang tidak diperlukan gitu. Jadi semoga Allah menolong kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.